rugi dengan ikut berbahagia, kita tidak akan rugi dengan menghormati jasa baik, bahkan sebaliknya kita akan beruntung jikalau merasa keuntungan, kesuksesan orang lain menjadi bagian dari keberuntungan dan kesuksesan kita. Selamat menikmati kelebihan, jasa, dan prestasi saudara-saudara kita lainnya. Disiarkan dari Geraha Adi Suara, Jalan Raya Pati Kudus, kilometer 3. Inilah 101 FM. Radio Pas Pati. Saluran informasi warga Pati. Pas FM Pati mempersembahkan Ruang Muslimah. Perbincangan aktual seputar keluarga, perempuan, dan generasi dengan Islam sebagai solusi berbagai persoalan kehidupan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat pagi Mitra Pas. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir menemani Anda semuanya ya dalam program Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah Mitra Pas. Dan pagi hari ini sampai tuntas jam 10 nanti kita akan membahas mengenai pentingnya membina rumah tangga. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999101. Teleponnya di 0295 385 877. Sudah hadir bersama saya narasumber kita Mitra Pas, ada Ustadzah Imro'ah Roshidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadzahnya? Alhamdulillah. Mbak Mel gimana? Alhamdulillah sehat ya, juga nih. Semoga di pandemi ini semuanya pada sehat ya. Amin. Apalagi ini cuacanya sudah mulai masuk musim hujan. Iya. Kemarin juga dari siang sampai malam hujannya lumayan deras ini Ustadzah ya. Iya. Aman ya Ustadzah di rumah? Alhamdulillah aman. Tapi tadi mau kesini hujan lebat sekali tadi malam sampai itu jalan raya itu menuju ke Gabus sampai tidak ada tergenang air. Ya, tergenang air seperti lautan di sebelah kanan kirinya itu. Untungnya nggak mogok ya. Alhamdulillah bisa sampai sini. Alhamdulillah bisa memberikan materi ini yang sangat luar biasa ini ya, tentang pentingnya membina rumah tangga. Ini penting sekali untuk pondasinya ya untuk berkeluarga ini Ustadzah. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Pas FM dimanapun berada yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan semua kenikmatan ya, segala kenikmatan pada kita semua, memberikan kesehatan jasmani rohani, dan semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Di pagi hari ini saya ya seperti biasa mewakili Jam'iyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Mubalighah JP3M Pati ya Mbak Amel ya. Untuk kali ini saya membawakan tema pentingnya membina rumah tangga. Ini melanjutkan ya tema yang dulu ya, sebelum keterak pandemi itu
Kan itu saya ambil dari kitab Uqudul Ujen, dan ini saya meneruskan karena tidak ya secara rutin mengisinya. Jadi ya terputus-putus. Ya temanya terputus-putus, tapi alhamdulillah pagi ini saya bisa meneruskan tema yang dulu ya. Pentingnya membina rumah tangga. Jadi rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, ataupun rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap muslim atau mukmin, bahkan dambaan kepada setiap orang pastilah ya mendambakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, sejahtera ya. Ini diambil dari tema ya dari kitab Uqudul Ujen karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani ya. Dan rumah tangga yang bahagia itu dimulainya kita membina rumah tangga yang harmonis itu didikan kita diarahkan mulai dari sebelum ya pengantin baru itu datang ke KUA, sudah dididik, diberi pengarahan kepada penyuluhnya, kepada penghulunya, bahkan kepada ketua ya, kepala KUA-nya. Setiap ada calon pengantin ya Mbak Amelia, katanya sekarang itu apa ya, repotan ya. Setiap ada pengantin baru mengurus surat-surat nikah itu kan ada repotan ya. Itu sudah diberi pengarahan ya supaya nanti dalam berumah tangganya itu bisa berjalan dengan lancar, damai, sejahtera. Itu sudah pengantinnya sudah dibekali ya. Dalam di KUA itu pun kedua pengantin sudah dibekali oleh tim penyuluh dan tim KUA-nya. Di situ pengantin diberi pengarahan supaya nanti kalau menjalani rumah tangga bisa bahagia. Karena biasanya itu pengantin kan kadang ada yang sudah dewasa ya, ada yang masih ya sudah dewasa tapi masih bersifat kekanak-kanakan ya. Itu biasanya nek sudah dewasa kok masih bersifat kekanak-kanakan, nanti dalam rumah tangganya itu biasanya sering manja, sering cekcok, mintanya diperhatikan, tapi tidak mau memperhatikan. Biasanya kalau sudah begitu nanti akan timbul pertengkaran. Jadi perlu itu ya dibina mulai dari sejak mau menikah sampai setua ya, mungkin sampai nini sampai tua, kita sampai tua pun kita harus selalu membina rumah tangga ya. Rasulullah SAW itu dawuh ad-dunya mataun wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Itu dawuh Kanjeng Nabi, ad-dunya utawi dunya, mataun itu adalah perhiasan, wa khairu mata'iha, dan sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah adalah perempuan yang sholihah ya. Jadi kalau kita pengen rumah tangga kita bahagia, sejahtera, kita sebagai seorang istri harus menjadi istri yang sholihah, bisa mendidik anak-anak kita ya. Tanpa disadari para suami di rumah tangganya ya, di dalam rumahnya itu terdapat pahlawan ya. Pahlawan tanpa tanda jasa ya. Pahlawan yang segala semuanya bisa, yaitu seorang istri. Jadi bisa membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam rumahnya. Dan para suami kalau istrinya menghendaki bisa jadi istri yang ideal, istri yang bertanggung jawab, para suami harus bisa menyenangkan istri ya. Bukan menyenangkan terus maksudnya sak bentuk ya, mintanya apa dituruti, minta apa dituruti, tidak. Tapi kalau hati seorang istri itu bisa ayem, tentrem, itu nanti istri bisa menjadi istri yang ideal. Misalnya ya, kalau apa ya, kan istri itu tugasnya mulai dari di dapur, di rumah, di kamar itu kadang ya
bersih-bersih, masak, ngurusi anak ya, sampai mempelajari anak. Malah ini ya saat ini daring. Jadi guru. Daring itu ya jadi gurunya anak. Jadi kan istri otomatis kan harus punya ya segalanya, harus bisa ya. Ilmu juga harus bisa, dan tentang tata boga, tentang masak, ilmu memasak, ilmu merawat ya rumah, membersihkan rumah, menata rumah juga harus bisa. Jadi suami harus menyadari kalau istrinya itu guru ya, guru sekaligus teman pada suami dan juga keluarganya. Jadi harus dihormati ya, harus dibuat senang hatinya. Jangan dibikin sidik-sidik marah. Kalau tidak kebenaran minta dibuatkan teh, tidak cepat-cepat marah, itu enggak baik ya. Nanti istri akan timbul hati yang kurang damai, kurang tenang. Kok suamiku kok sering marah-marah, kenapa? Jadi kalau sudah begitu, rasa cinta dalam hati itu akan berkurang. Jadi terus sedikit-sedikit marah, terus nanti setelah istri tidak nyaman, suami juga tidak nyaman, jadinya sering ada pertengkaran. Makanya untuk membina rumah tangga yang baik antara suami istri itu harus saling menghargai, saling menghormati, dan saling menyayangi. Jangan menyayangi nih pas pengantin baru, sayang makan bersama, terus jagong bersama, bermesra-mesraan, tapi setelah punya anak 1, 2, 3, rasa cinta dan kasih sayang berkurang. Kalau bisa ya mulai dari pengantin baru sampai tua itu selalu membina rumah tangganya, dibina agar selalu harmonis. Iya, menarik sekali Ustazah. Nanti akan kita lanjutkan lagi pentingnya membina rumah tangga. Ini tidak hanya kewajiban istrinya saja atau suaminya saja, tetapi harus dua-duanya gitu ya. Oke, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, yang ingin bertanya, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Halo. Ya, halo. Ini studio foto Bumil. Betul, Mbak. Beneran bisa foto ibu hamil, Mas? Hah? Bikin hamil? Bukan, foto Bumil. Oh, iyalah, Mbak. Saya ini kan fotografer. Kalau ibu hamil 2 bulan bagus gak difoto? Enggak lah, kan belum kelihatan perutnya. Ini ngetes ya? Boleh dong nanya, Mas. Untuk foto ibu hamil apa sih yang terpenting? Pencahayaan, lokasi, pakaian, ekspresi. Ayo, mau nanya lagi? Jangan baper dong, Mas. Coba, siapa artis yang foto hamilnya sempat viral? Titi Kemal, Devi Sandra. Betul-betul. Nah, saya pengen temanya kayak mereka ya. Oh, iya ya. Nah, sekarang gantian saya nanya, Mbak. Hah? Mbak betulan hamil? Ya iyalah, Mas. Jangan baper dong, Mbak. Nah, kalau betulan hamil, tahu dong apa itu stunting? Stunting. Itu gaya foto ibu hamil. Stunting adalah kondisi kurang gizi yang membahayakan tumbuh kembang bayi. Stunting bisa dicegah sejak kehamilan dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Cari infonya di Bina Keluarga Balita terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN. Berencana itu keren. Halo, Mbak, jadi nggak? Bu Siti, ada apa Bu? Bu, ini loh, bingung caranya matiin alarm mobil. Aduh, gimana ya? Wih, mobil baru ya Bu? Iya Bu, habis dapat hadiah undian Tamades dari Bank BPR BKK Pati. Hah? Kok bisa Bu? Gimana caranya? Caranya, buka tabungan Tamades dan deposito di BPR BKK Pati. Setoran awal cuma 50.000 untuk Tamades, deposito minimal 1 juta, berhadiah mobil, sepeda motor, TV, kulkas, Magicom, diundi 1 tahun sekali loh Bu. Mau dong Bu, tapi aman kan Bu? Iya Bu, BPR BKK bank milik pemerintah, dijamin LPS, administrasi ringan, bunga menarik, ada hadiah langsungnya juga loh. Sudah ya Bu ya, saya jalan dulu.
Ayo, nabung di Bank BPRB Kakapati, kantor pusat Jalan Pemuda 296A Pati. Telepon 386 030. Hubungi kantor cabang terdekat Gembong, Duku Seti, Wedari Jaksa, Kayen, Jaken, Jakenan, Pucak Wangi, Winong, Margorejo, Celuak, Margoyoso, Telogowungu, Sukolilo, Juwana, Tambak Romo, Batangan, Gabus, kantor kas TPI Juwana, dan Gunung Wungkal. Bank BPRB Kakapati, banknya pemerintah, aman, dijamin LPS. Badan sehat, badan kuat, kerja giat, hidup penuh semangat. Wah, tumben Kang. Biasanya selalu ngeluh, sakit inilah, itulah. Ini berkat Bio HSA. Memang penyakit asmanya sudah sembuh Kang. Asma sudah pergi mir. Ginjalnya Kang? Ginjal, mataku yang rabun, TBC, semua sudah jauh. Wah, ajaib bener Kang. Tetesan Bio HSA memang ajaib mir. Bio HSA adalah jamu tetes dengan kombinasi buah-buahan tropis khas Indonesia. Produk yang unik dan layak dikonsumsi semua umur, baik untuk anak dalam masa pertumbuhan, masa produktif, masa pemulihan dari sakit, sampai yang sudah lanjut usia. Bio HSA juga bisa mengatasi ambeien, asam urat, darah rendah, darah tinggi, demam berdarah, diabetes, gondok, hepatitis, steroid, jantung koroner, kecanduan narkoba, kolesterol, migrain, lupus, osteoporosis, prostat, stroke, thalassemia, tifus, jerawat, flek hitam di wajah, dan masih banyak lagi. Dapatkan Bio HSA di apotek terdekat kota Anda atau di Radio Pas FM Pati, Jalan Raya Pati Kudus KM3, belakang Pengadilan Negeri Pati. Seharga Rp200.000. Jangan salah pilih, Bio HSA kemasan botol warna biru. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kembali lagi Mitra Pas di Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan JP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighoh. Siang pagi hari ini kita masih membahas mengenai pentingnya membina rumah tangga bersama dengan Ustadzah Imro'ah Roshidah Mitra Pas ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085227999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2 ya. Dan selamat pagi untuk Pak Samidi yang ada di Gunung Wungkal. Oke, yang sedang mendengarkan bersama istri sambil jahit, tetap semangat, lancar juga untuk jahitannya ya Pak Samidi ya. Dan akan kita lanjutkan lagi Mitra Pas terkait dengan pentingnya membina rumah tangga. Kalau tadi sudah dijelaskan bahwa seorang ibu, seorang istri ini juga harus bisa untuk segala hal di urusan rumah tangga ini Ustadzah ya. Untuk urusan keuangan, urusan kebersihan, dan masih banyak lagi kerja yang tidak ada habisnya. 24 jam itu rasanya kurang seperti itu. Dan pentingnya juga untuk peranan suami ini harus mendukung juga ya, karena memang banyak sekali Ustadzah yang kita tahu suami yang setiap kali beberapa viral di media sosial mengeluhkan tentang istrinya yang kurang dengan apa yang diberikan suami, dengan itu yang cukup agak sedikit menyakitkan juga gitu ya. Ini bagaimana ini Ustazah? Itu ya, suaminya yang kurang menyadari itu. Kadang istri itu sudah coro kepingin tampil yang lebih ideal ke suaminya dan ke keluarganya, sampai apapun dilaksanakan, dilakukan biar mendapat acungan jempol ataupun nilai plus dari suami ataupun dari keluarganya. Tapi kadang ada keluarga yang masih istri perasaannya kok dolanan blok kok nyekel HP. Kan ini banyak ya yang jualan online kan otomatis yang dipegang HP.
daring juga pegang HP, mengajari anak-anaknya juga pegang HP. Kadang orang tua yang tidak menyadari kalau HP itu juga saat ini penting, kadang kok penggihane nyekel HP. Online ya, jualan online juga pakai HP, harus pegang HP terus. Jadi HP juga ada manfaatnya, juga ada mudaratnya. Kalau untuk anak itu HP itu kadang anak memegang HP katanya mau daring, tapi yang dibuka bukan daringnya. Tapi saya setiap mantau anak itu pas HP diminta, yang saya buka, saya cari itu di status. Itu ada di status, itu bikin status macam-macam, itu ya namanya anak. Jadi orang tua harus selalu ya itu memperhatikan belajarnya anak. Jangan sampai anak itu pegang HP tok, belajarnya kurang. Jadi malahan ini kan yang kelas 6 sudah mulai latihan ujian ya ini. Jadi harus orang tua harus selalu memantau pendidikan anak itu. Dan melanjutkan tadi ya, kalau kita kepingin ya membina rumah tangga yang harmonis, kita sering-seringlah itu membuka kisah-kisah Kanjeng Rasul ya. Kita membaca cerita-cerita Kanjeng Rasul kepada para istrinya ya, terutama ya Kanjeng Nabi Muhammad niku nek kalih garwa-garwane sangat mesra sekali nggih. Nek kita bisa membuka cerita-cerita Kanjeng Nabi, kita akan bisa ya ikut bahagia dan ikut ya tidak semuanya, tapi sedikit demi sedikit kita bisa mengikuti jejak-jejak Kanjeng Nabi. Misalnya sholat bersama ya, diajak sholat bersama, diajak puasa sunnah bersama, diajak sholat tahajud bersama, itu Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau memanggil istrinya itu sayang ya, yang. Jadi nek otomatis ya, nek kita memanggil istrinya ataupun suaminya yang sayang, ngoten kan otomatis apa marah kan nggak bisa ya. Misalnya dengan istrinya ataupun suaminya juga, nek di Jawa ini kan ada basa kromo nggih, ada bahasa Jawa kromo inggil ataupun kalau kita saling jagong pada suami istri itu basa nggih. Nyuwun pangapunten, nyuwun sewu, niki pripun Mbah, niki pripun Dik, kan otomatis kita bisa di hati kita itu ada rasa adem gitu nek karo suami dan istri saling menghargai, saling basa nggih, basa krama. Nek di yang kulina bahasa Indonesia ya kita nggih, nek orang Jawa itu biasanya kan yang difokuskan dan di bahasa Jawanya ya. Nek orang biasanya orang umum mengajari anaknya bahasa Indonesia. Jadi malah orang Jawa tidak bisa bahasa Jawa ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Toha ayat 132 itu juz 16 ya. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa ya. Allah berfirman, wa'mur lan perintah sira ahlaka ing keluarga ira ya, ing keluargamu, perintahlah kepada keluargamu bisolati untuk menjalankan sholat. Wa'mur bisolati wastobir lan bersabarlah kamu semua, bersabarlah kalian, bersabarlah kamu untuk ya bersabar untuk menjalaninya. Maksudnya bersabar untuk menjalaninya ya memerintahkan keluarga kita sholat itu kita lakukan dengan sabar dan telaten. Jadi biasanya kan ada ya wastabir 'alaiha nahnu la nas'aluka rizqa. Allah tidak meminta rezeki kepada kamu, tapi nahnu razukuk, Allah kami Allah yang memberi rezeki pada kamu ya. Wal akibatu lan akibate itu wau perintah dari wa'mur ahlaka bisolati lit taqwa itu kanggo wong sing bertakwa. Jadi maksudnya wastobir
kita disuruh bersabar untuk menjalankannya. Itu kita menelateni keluarga kita. Kan ada ya kadang ibunya sholat, istrinya tidak mau sholat. Ada yang istrinya sholat, suaminya tidak sholat. Ada yang suami istri rajin sholat, rajin ibadah, tapi anak-anaknya ada yang masih belum mau sholat ya. Jadi kita harus telaten, karena sholat itu adalah bisa membawa ketenangan ya, ketenangan jiwa itu adalah sholat. Kalau kita sedang bersedih ya, kita susah, bersedih, mengalami kesulitan atau apapun, kita berwudulah dan kita lakukan sholat sunat, nanti kita akan mendapatkan ketenangan. Begitu juga sholat fardu ya, sholat 5 waktu itu adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, dan perintah itu langsung, tidak lewat mimpi ataupun apa, tapi Nabi Muhammad langsung bertemu kepada Allah di saat Isra Mi'raj itu ya Mbak ya. Di saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah langsung bertatap muka. Jadi pentingnya sholat, betapa wajibnya, karena sholat itu adalah rukun Islam ya. Rukun Islam yang kedua, habis syahadat kan langsung sholat. Berarti syahadat itu untuk mensyahadatan kita yang masih belum mantap ya, belum mantap pada diri kita betapa pentingnya sholat, terus syahadat. Kita untuk mengislamkan orang juga pakai syahadat. Jadi kita harus selalu menjaga sholat itu. Kalau belum bisa menambahkan dengan sholat-sholat sunat, kita yang fardu-fardu itu 5 waktu itu kita jalani. Ngakunya Islam, aku orang Islam, KTP-nya aku ini KTP-ku Islam, tapi ternyata tidak mau sholat. Itu alangkah kasihannya ya Mbak ya, karena tidak mau menjalankan sholat. Jadi kalau keluarganya masih belum ada yang sholat, kita harus selalu telaten, tidak bosan-bosannya kita mengajak keluarga kita untuk sholat. Kalau belum bisa ya, bisa diajak ke, kan sekarang banyak ya guru-guru privat ya. Kita bisa mengundang guru privat untuk mengajari keluarga kita untuk sholat dan bacaan-bacaan sholat ya. Jadi pentingnya sholat kepada orang-orang Islam, karena sholat itu adalah jalan untuk menuju surganya Allah juga dengan sholat. Jalan untuk menuju ketenangan juga sholat. Dan jalan untuk kita mendapatkan limpahan rezeki itu kita ya juga harus dengan tekun beribadah, taat kepada Allah, dan apa perintah-perintah Allah itu selalu kita jalankan. Jadi kita akan mendapat ketenangan dan dilimpahkan rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Mbak. Iya, menarik sekali Ustazah, dan sudah ada yang gabung juga pagi hari ini dari Ibu Indah yang menanyakan tentang bagaimana cara mengontrol emosi ini Ustazah, karena di setiap hari sudah banyak kerjaan, capek, dan kalau ada yang sedikit menyenggol ini cepat marah ini Ustazah ya. Memang nanti kita jawab, sabar dulu. Kita jeda dulu. Untuk Anda Mitra Pas yang ingin bergabung, Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Anda juga bisa langsung komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Yuna, Rene gak? Tak pameri. Oh boleh, wis wengi kok amen geger ae. Iki lho, delok, sepedaku anyar, apik. Gaya lah, tapi ancen apik are. Piro ngene iki mau regane? Iki ngono gratis, gretang, ora bayar blas yo. Pinu Mosok leh, ngapusi taraki. Kandhani jajal carane? Gampang yo, bayar PPP tepat waktu. Engko ono undian door prese, macem-macem, ramai sepeda, liyane jember
Mula-mula yo, ojo gremeng wae. Nek ono undaan PBB, wong bayare muk setahun pisan. Nggo pembangunan masyarakat Pati ben saya maju. Manfaate akeh, ijeh entuk kesempatan door prize barang. Terus carane bayar piye iku ndah? Iso langsung bayar nek Bank Jateng. Transfer, Indomart, link aja, lan Tokopedia. Cek tagihan PBB yo gampang yo. Gari buka HP, buka pbb.patikap.go.id. Masukno NOP, engko ketok tagihan 6. Ndang, gage bayar yo. Sisan tunggaane. Nek kurang jelas, takon nek perangkat desa yo. Tibake mau ngono ndah. Gampang, ndang tak bayare sak tunggaane. Bar iki meh tak bayar tepat waktu terus. Soporo bejane awak entuk sepeda koyo kue ndah. Wong aku yo lahir nek Pati, luru duit yo nek Pati. Wes wajibe kudu melu nyengkuyung pembangunan Pati. Sip yo, sip. Ngono ya, Mbak Yeku sing ayu dhewe. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Christian Tobing SIK MA MSI selaku Kapolres Pati Polda Jawa Tengah. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati, saat ini Polres Pati sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kami mohon dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Pati, dari seluruh stakeholder terkait, pemerintah daerah, TNI, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh masyarakat Kabupaten Pati untuk mendukung kami untuk memperoleh predikat WBK dan WBM. Dan kemudian juga saya selaku Kapolres menghimbau kepada seluruh masyarakat yang saat ini kita sedang sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 untuk tetap melakukan protokol kesehatan dalam setiap pergerakan dan tetap menjaga kesehatan masing-masing. Kita sama-sama berusaha untuk bagaimana mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Pati ini agar tetap terkendali dan wilayah Kabupaten Pati agar tetap sehat. Kemudian selanjutnya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pati dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pati. Kami mohon kerjasama dan dukungannya untuk sama-sama menjaga situasi agar tetap kondusif di wilayah Kabupaten Pati dengan tetap patuh pada aturan, patuh pada ketentuan, tidak percaya dengan pemberitaan-pemberitaan hoax, tidak percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang akan menyesatkan, dan cerdas dalam menggunakan media sosial. Demikian dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Amel. Waalaikumsalam Nana. Amel minta referensi dong sekolah tahfidz yang recommended. Adik perempuanku sudah waktunya masuk SMP dan SMA nih. Di SMP dan SMA kita Alhamdulillah Pati aja nah. Di sana adik-adikmu insya Allah akan dididik maksimal oleh ustazah yang profesional. Ustazah tahfidz sanad enggak? Oh tentu. Semua ustazahnya alumni Pondok Tahfidz yang bersanad karena dari Pondok Tahfidz Kudus dan Pondok Tahfidz Kajen Pati. Programnya apa aja Mel? Di SMP dan SMA kita Alhamdulillah Pati ada program unggulan, pembelajaran bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris, kajian sains Islam, leadership dan kelas peminatan. Di SMP kita Alhamdulillah juga ada program unggulan, kajian rutin kitab kuning nah. Bismillah, insya Allah adik-adikku segera aku daftarkan di SMP kita dan SMA kita Alhamdulillah Pati Mel. SMP Kite dan SMA Kite Alhamidiyah Bulu Manis Pati membuka pendaftaran peserta didik baru khusus putri mulai 1 November sampai 28 Desember 2021. Program unggulan tahfidz 30 juz dengan ustadzah tahfidz bersanad, kajian rutin sains Islam, pembelajaran bilingual, bahasa Arab dan bahasa Inggris, leadership, kegiatan membaca berjanji, diba, yasin dan tahlil, serta program kelas peminatan dan program ekstrakurikuler. Kontak person SMP Kite Ustadzah Isrofiatun SPD 0812 9688 2342. SMA Kite Ustadzah Idawatun Nuha SPD 0812 9688 1562. Alamat SMP Kite dan SMA Kite Alhamidiyah Jalan Kiai Haji Abdul Haq RT 5 RW 1 Bulu Manis Margoyoso Pati. SMP Kite dan SMA Kite Alhamidiyah Pati Saintis Qur'ani. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Ruang Muslimah.
Masih di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan Mitra Pas, Ruang Muslimah kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan CP3M, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah. Mitra Pas ya. Untuk pagi hari ini kita masih membahas tema pentingnya membina rumah tangga. Untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277 999 101. Teleponnya di 0295 385 877. Tadi sebelum kita jeda sudah ada yang bertanya terkait dengan cara mengontrol emosi ini Ustazah ya. Ibu-ibu terutama karena sudah seharian dengan banyak aktivitas, sudah capek. Kalau ada yang nyenggol sedikit aja rasanya emosinya meledak-ledak ini Ustazah. Oh enggak? Iya. Biasanya memang begitu ya. Para istri, para ibu itu kalau sudah capek ya, badannya capek seharian bekerja ataupun mendidik anaknya atau mengurusi rumah tangganya, itu biasanya kesenggol sidik kadang kepengen marah gitu. Jadi kita lihat itu emosinya itu bersama suaminya atau karena memang kecapean ya, kecapean. Emosinya itu karena habis berdebat dengan suami, itu kita kalau suami itu pengen terus ya mendesak, ngomong terus, kepengen menyalahkan atau gimana, kalau biar tidak emosi jangan ditanggapi ya. Nah, satunya bicara dilawan lagi, tambah bicara lagi, nanti ya nggak selesai, nggak ada habis-habisnya emosinya. Dan untuk meredakan emosi kita ya tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pelan-pelan. Terus kita berpikir positif saja ya. Kita berpikir positif dalam segalanya. Jadi apa yang kita laksanakan, kita dibuat ikhlas saja. Kita ikhlas menjalaninya, takdir Allah yang sudah ditentukan pada kita. Nanti kita bisa ikhlas dan kita berpikir positif kepada suaminya, kepada takdirnya, dan kepada keluarganya. Terus kalau masih belum bisa reda emosinya, kita pergi ke kamar mandi, kita wudhu ya, wudhu. Karena wudhu itu bisa menenangkan jiwa ya. Sholat wudhu itu bisa menenangkan jiwa. Jadi kita wudhu, habis wudhu kok pengen lagi tenang jiwa kita, emosi kita reda, kita sholat sunat. Kalau misalnya kok pas emosinya pengen emosi tadi pagi hari, kita sholat sunnah, kita sholat duha ya. Nah, pas emosinya tadi kok pas malam belum waktunya sholat tahajud atau sholat apa, kita sholat hajat, wudhu, sholat hajat, minta kepada Allah semoga kita diberi rumah tangga yang tenang, diberi jiwa yang tenang ya, diberi jiwa yang tenang, karena kita nanti menuju surganya Allah adalah perlu jiwa yang tenang ya. Dalam Al-Quran itu surah Al-Bayyinah, surah Al-Fajr itu ya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jadi jiwa-jiwa yang tenang itu nanti yang bisa menuju surganya Allah dan menuju ridhonya Allah. Karena kita bagaimana bisa mencari ketenangan jiwa? Karena ketenangan jiwa itu juga penting pada semua orang, terutama hamba Allah ya, kaum muslim, muslimat, muslimin, muslimat ya, itu memang perlu ya kita mencari ketenangan jiwa, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Apa perintah Allah kita kerjakan. Misalnya perintah Allah apa? Sholat, ya kita lakukan sholat. Perintah Allah puasa Ramadan, kita ikut puasa. Jadi kalau sudah kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, kita akan mendapatkan
ketenangan jiwa dan bisa ya irji'i ila rabbiki, irji'i pulang ya ila rabbiki kepada Allah ya. Kita bisa pulang kepada Allah dengan ridhonya Allah dan fadkhuli fi ibadi ya, bermasuk bersama keluarga hamba-hambanya Allah, fadkhuli fi jannati, bisa masuk ke surganya Allah itu. Dan yang bisa masuk ke surganya Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang ikhlas, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi ya Bu ya, Bu Sinten tadi Ibu Indah. Ya, Bu Indah, kalau pengen meredakan emosi tadi ya, kita harus bersifat positif ya, berpikiran positif ya. Jangan selalu berpikiran negatif pada suami ataupun pada keluarganya sendiri. Harus selalu positive thinking ya. Harus bisa positif dan bisa memaafkan ya. Memaafkan keluarga, memaafkan suami dan memaafkan keadaan yang telah dijalaninya. Dengan pokoknya kita memaafkan dengan ikhlas. Nanti kita akan mendapat ketenangan. Itu ya jawabannya. Iya. Terima kasih untuk Bu Indah yang sudah gabung. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan setelah ini tidak lagi mudah tersulut emosi ya. Sudah ada yang gabung lagi dari Bu Sri yang ada di Tayu. Sejak usia berapa kita mengajarkan anak-anak untuk sholat Ustazah ya? Sabar dulu Ibu, kita jeda dulu. Untuk Anda yang ingin bergabung juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101. Teleponnya di 0295385877. Anda juga bisa komentar di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Pak, kata Bu RT, anak-anak sudah harus punya KIA loh Pak. Oh iya ya Bu, kartu identitas anak itu kan? Iya Pak. Ya udah, Bapak tak siapin syarat-syaratnya dulu. Besok kita urus ke Capil. Soalnya KIA itu sangat penting. Pak, untuk anak usia 0 sampai 5 tahun syaratnya cukup fotokopi KK, fotokopi akte kelahiran dan fotokopi EKTP orang tua. Dan untuk anak usia 5 sampai 17 tahun ditambah pas foto berwarna anak 2x3 sebanyak 2 lembar. Dan backgroundnya menyesuaikan tahun lahir Pak. Kalau genap berwarna biru, kalau ganjil berwarna merah. Gampang kan Pak? Wah gampang banget Bu syaratnya. Sudah mudah dan tidak repot. Berdasarkan Permendagri nomor 2 tahun 2016 bahwa kartu identitas anak atau KIA adalah identitas resmi bagi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. KIA berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik demi mewujudkan hak terbaik bagi anak. Segera daftarkan putra-putri Anda baik secara perorangan atau kolektif ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mendapatkan KIA. Terima kasih. Order 10, order 5, order 30. Cie, lancar nih usahanya sekarang. Alhamdulillah, setelah aku iklanin di Radio Pas. Bukannya mahal, kan mending di medsos yang gratis. Betul sih, pengen tahu kenapa aku milih ngiklan di Radio Pas. Meskipun aku bisa ngiklan di medsos yang gratis, pengguna medsos itu belum tentu mendengarkan radio. Jadi jangkauan pemasaranku akan lebih luas jika iklan di radio. Nah, Radio Pas Pati kan radio yang sudah dikenal wong Pati. Jangkauan siarannya juga luas karena ada radio streamingnya. Gitu, Say. Wah, aku juga mau ngiklanin usahaku di Radio Pas FM.
Percayakan iklan usaha, produk dan event Anda hanya di Radio Pas FM Pati. Jangkauan siaran lebih luas meliputi Pati, Rembang, sebagian Kudus, Blora, Purwodadi, dan Tuban. Siaran non-stop 24 jam menjangkau dunia melalui siaran streaming di www.pasfmpati.com. Hubungi marketing Pas FM Zainal 085 727 906 556 atau telepon 0295 385 877. Radio Satu Suara Berjuta Telinga. IUD adalah alat kontrasepsi berupa kumparan kecil yang panjangnya 3 cm yang dipasang oleh bidan atau dokter yang berkompeten. IUD sangat efektif walaupun dipasang di dalam rahim, tidak mengganggu hubungan suami istri dan dapat mencegah kehamilan selama 5-10 tahun. Cara kerja AKDR atau yang biasa dikenal dengan IUD atau spiral. Menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur. Mencegah sperma dan sel telur bertemu. Membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan. Dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Saya memilih IUD itu karena menurut saya alat kontrasepsi ini berjangka waktu panjang, tidak banyak resikonya, dan pemasangannya juga mudah, cepat, dan aman. Nggak ada rasa sakit, seperti kata orang tuh sakit kayak tusuk-tusuk gitu ya. Alhamdulillah sih enggak. Terus dalam proses hubungan juga tidak mengganggu proses kegiatan seksualnya, tetap harmonis. Dan yang paling penting bagi perempuan itu tidak bisa menyebabkan penambahan berat badan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinsos P3AKB Kabupaten Pati. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati. Ruang Muslimah. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Muslimah dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Untuk Anda mitra Pas yang ingin bergabung, masih Amel tunggu, Anda bisa SMS ataupun WA di 085977999101. Teleponnya di 0295385877, atau Anda juga bisa bertanya di kolom komentar kami di siaran langsung fanpage Radio Pas FM Pati 2. Tadi sebelum jeda sudah ada yang gabung, Ibu Sri yang ada di Tayu. Sejak umur berapa ini kita bisa mengajarkan ke anak untuk sholat ini Ustazah? Monggo. Iya, untuk Ibu Sri ya, Ibu Sri di Tayu, mengajarkan anak untuk sholat itu adalah idealnya pada umur 7 tahun ya. Jadi anak umur 7 tahun kita ajarkan sholat, kita beri pelajaran-pelajaran ilmu tentang sholat dan praktek-prakteknya. Jadi nanti kalau anak sudah balik, itu anak sudah terbiasa menjalankan sholat. Jadi tidak usah diperintahkan, didorong-dorong, ayo sholat, tapi harus sejak usia dini itu ya 7 tahun idealnya itu harus sudah dipelajari sholat. Nanti kalau sudah balik, biar anak terlatih dan bisa ikut ya menyesuaikan sholat berjamaah. Pertamanya untuk mengajari anak untuk sholat itu diajak sholat bersama dalam keluarganya. Misalnya kalau tidak di mushola ya di masjid. Kalau dekat masjid ya ayo kita berjamaah di masjid. Dikulinakan ya. Anak dibiasakan untuk sholat berjamaah di masjid atau di mushola. Ataupun kalau jauh mushola, jauh di masjid ya di dalam rumah bisa. Tapi diajak sholat berjamaah. Karena biasanya anak disuruh sholat sendiri mesti kadang tidak teratur ya, jungkar-jungkir karena PDW tidak ada yang mengawasi, nanti tidak sempurna bacaannya. Jadi mulai sejak dini usia 7 tahun itu prakteknya diajari dan bacaan-bacaannya juga diajari dengan pas ya. Kalau tidak, orang tua tidak bisa mengajari sendiri secara pas, tartil sesuai bacaannya, itu bisa anak disuruh datang ke seorang ya guru ya, minta diajari bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah bacaannya sholat sudah pas, misalnya yang bacaan-bacaan wajib itu ya Fatihah, Fatihahnya itu harus pas bacaannya. Terus itu yang
syahadat ya, at-tahiyat ya, tasyahud awal, akhir itu juga bacaan wajib. Jadi anak harus betul-betul bisa menguasai bacaan-bacaan sholat. Nanti kalau anak sudah bisa menguasai semua bacaan sholat, mulai dari sholat ya, dari niat sholat 5 waktu, terus langsung semuanya takbiratul ihram, doa iftitah, dan bacaan-bacaan dalam sholat, rakaat-rakaat dalam sholat itu semuanya bisa menguasai. Anak bisa terlatih, walaupun ditinggal sendiri, anak sudah bisa sholat sendiri dengan bacaan-bacaan yang benar. Jadi perlu Mbak Amel, bacaan sholat itu perlu digurukan ya. Tidak boleh belajar sendiri, harus digurukan, karena ada bacaan-bacaan sholat yang wajib. Dan kalau sudah dinyatakan bacaan wajib, itu kalau salah ataupun lupa, tertinggal, ya sholatnya tidak sah, harus mengulang lagi. Misalnya bacaan Fatihah, mau sholat kok lupa bacaan Fatihah ataupun tidak hafal, itu kita harus mengulang sholatnya lagi. Terutama nek memang belum bisa ya, nek di usia, kadang nek anak-anak mungkin masih bisa ya diajari, tapi nek untuk orang tua yang misalnya untuk menghafal sulit sekali, Fatihah kok gak apal-apal, tapi pengen sholat, ya nggak apa-apa, dimaklumi, tapi harus tetap belajar sholat ya, karena sholat adalah wajib, dan sholat itu adalah sebagai tiang agama ya, tiang agama. Dan sholat adalah bisa, tadi yang sudah saya jelaskan di awal, membawa ketenangan jiwa. Jadi kita harus selalu menjalankan sholat ya. Di itu untuk anak, menurut ya ajaran agama, anak umur 9 tahun kok belum mau sholat, itu malah disuruh memukul ya. Tapi nek orang tua yo arep mukul anak mesti eman-eman ya Mbak ya. Masa anak wong dijiwet ya kadang eman-eman, masa dipukul. Itu kan kasarane orang membelajari anak ya, biar itu misalnya anak tidak mau sholat, keset ya, kita harus telaten tadi, harus selalu mengajak anak kita untuk sholat, biar anak terbiasa. Nanti kalau sudah balik ya, nek untuk perempuan baliknya kan ketika sudah haid ya. Biasanya anak perempuan itu umur 9 tahun sudah haid. Terus untuk laki-laki kalau sudah mimpi ya, sudah mimpi keluar mani, itu sudah dinyatakan balik, itu harus wajib, itu wajib sholat. Kalau meninggalkan sholat ya harus diqadha ya Mbak ya. Tapi sebelum umur itu, kalau tidak umpamanya sholatnya masih bolong-bolong, tidak wajib mengqadha. Tapi kalau sudah balik harus dicorong utang, disarutangi ya. Itulah jawabannya. Jadi tidak hanya menyuruh anak untuk sholat, tetapi harus bersama-sama gitu, sholat bareng gitu ya Ustazah ya, biar mau anaknya. Nah, untuk karena memang waktu kita terbatas di menit-menit terakhir ini Ustazah, kesimpulan pertemuan kita terkait dengan tema pentingnya membina rumah tangga. Monggo Ustazah. Iya, karena ini temanya pentingnya membina rumah tangga, jadi kesimpulannya adalah ya, saya ambil dari dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu arba'atun min alamati sa'adatil mar'i ya. 4 alamat ya, 4 pertanda orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Bejo cara Jawa sa'adatil itu bejo, tapi dalam Al-Qur'an sa'adatun, sa'idun itu adalah bahagia ya, dalam Al-Qur'an bahagia. Jadi sama ya, bejo dan bahagia. Nek bejo basa Jawa. Jadi arba'atun min alamati sa'adatil mar'i, ada 4 perkara yang menjadikan alamatnya bejane utawa bahagiane seseorang, yaitu 1, wa zaujatuhu sholihatun ya, istrinya solihah, wa zaujuha solihun, dan suaminya solih. 2, auladuhu solihatun wa solihun ya, solihun wa solihatun, anak-anaknya solih dan solihah. 3, wajariyatuhu solihatun, para tetangganya solih dan solihah, maksudnya ya para tetangganya
baik-baik pada kita. Jadi kita bisa hidup tenang karena kita rukun dengan tetangga kita di sekeliling kita. Dan yang keempat, warizquhu fi baladihi, dan rizkinya dari daerahnya sendiri. Jadi kalau kita menghendaki keluarga yang bahagia, bejo, tentrem dunia akhirat ya, yang diminta itu ya Mbak, kita bisa punya keempat-empatnya itu, pilar-pilar 4 itu kita harus bisa punya. Kecuali itu ya yang warisku fi bilatihi itu lain lagi dengan orang yang merantau ya Mbak ya. Nah, merantau memang ya, tapi bagus-bagusnya itu rezeki wariskuhu fi baladihi itu dawuh Kanjeng Nabi. Tapi ya karena keadaan terus suami merantau ataupun istri merantau ya, tidak apa-apa asalkan antara suami istri bisa saling menghargai dan saling menghormati. Jadi suami yang solih adalah suami yang bisa menjaga, menafkahi istri lahir dan batin ya, bisa melindungi istrinya dari segala arah. Dan istri pun juga begitu. Istri yang solihah adalah istri yang bisa menjunjung tinggi harkat martabat seorang suami ya, bisa menghargai suami, menghormati suami. Jadi antara suami istri saling bekerja sama, saling menghormati dan menghargai, insya Allah akan tercipta keluarga yang harmonis, tentrem, damai, sejahtera. Itu Mbak. Amin. Iya, terima kasih Ustazah untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini dan terkait dengan pentingnya membina rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda juga Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dunia Wanita spesial hari ini. Ruang Muslim.